apalagi kira-kira yang penciri dari Apparalang ini menurut Kanda yang belum diketahui orang banyak gitu? Ya, banyak sekali sebetulnya. Masih di Pantai Appalaran dan masih dengan Pak Kades. Tadi kita belum kenalan dengan Pak Kadesnya. Kanda angkatan, kakak angkatan saya di SMA. Sekarang kita dulu perkenalan diri dulu. Silahkan Kanda. Ya, nama saya Amir bin Rashid, panggilan mesranya Mas Amir. Mas Amir. Angkatan tahun 83, SMA 1 Kumbah. Saya sangat bersyukur kedatangan saya Bagus. cantik, Dosen milenial Makassar. dosen milenial Makassar, bersama dengan teman-temannya. Alhamdulillah sampai Appalaran kebanggaan tersendiri dengan kehadiran Ibu cantik kita ini ada angkatan Kita mau tanya lagi, kan nggak mungkin ya spot foto itu langsung tiba-tiba ada. Jadi kira-kira yang mana dulu yang Kanda pertama bangun itu loh spot foto Appalaran ini, kan ada beberapa spot. Ya, waktu saya melihat spot ini bahwa ada batu di bawah, saya berpikir cocok kalau ada bangunan pinisi di atasnya. Karena waktu itu tukang ini sangat kesulitan untuk bagaimana caranya bahan bakunya bisa diturunkan. Maka muncullah ide, lebih elok kalau kita buat tangga turun dulu, dari situ baru bahan bakunya turun di sana. Setelah tangga turun, karena ini harus ada jembatan, maka tangganya harus dibuat pintu rahasia sehingga pengunjung tetap masuk di perahu ini dengan penutup rahasianya seperti itu. Yang tadi udah divideokan ya bagaimana penutup rahasianya. Terus ini spot keberapa yang dibikinkan? Kan tadi kita sudah ke sana, mana kita lindungi. Bebas. Kalau itu ini spot pertama, kedua, ketiga, saya yang keempat. Oh, ini yang keempat. Jadi total 4 spot foto ya di sini yang kesemuanya kalau kita lihat tadi sangat indah ya Kanda. Terus ini tahun berapa ada yang finisi ini? Ya, jadi kalau sekarang ini 2021 berarti tahun 2008. Oh, 2008 ini. 2018. 2018. Sekarang baru 2021 ya. 2002 ya. 2002. Sudah lumayan lama. Tapi saya sebagai putri Bulukumba ini lama juga ya baru kesini. Tapi setidaknya saya sangat bangga gitu loh. Saya bangga dan terima kasih karena Kakanda kita menyambut kita dengan sangat ramah banget. Menganggap kita kayak adiknya, pokoknya ya gitulah Ika. Kita tadi udah makan, disuguhi makan yang enak, yang khas Ara, yang enak banget. Terus kan kita diajak ke spot-spot foto, ditemani foto dan juga diberi penjelasan. Terus apalagi kira-kira yang penciri dari Appalaran ini menurut Kanda yang belum diketahui orang banyak gitu? Ya, banyak sekali sebetulnya spot di sana. Sekitar batu di sana itu ada pasir putihnya di sebelah pantai. Bagus sekali untuk berenang di sana. Karena terlindung oleh batu, nanti kita akan kasih batu. Bisa selfie-selfie di sana. Tapi kalau kita lihat kan banyak karang loh guys. Kita tanya apakah betul kalau dari atas kita lihatnya banyak karang. Apakah seperti itu kondisi realnya kalau misalnya udah turun kan? Ya, jadi memang ini di bawah ini dasar lautnya ini masih bagus banget. Hanya dulu yang di sini tempat pembuangan ikan karena kedalaman dan di pinggir.
Tapi setelah dibuka paralang ini, maka pom-pom ikan itu sudah berpikir untuk melakukan pemboman di sini karena sudah banyak kemudian pemantauan. Jadi tidak ada lagi sejak ada paralang ini, Ya, tidak lagi. sejak adanya paralang, jarang sekali ada, kalaupun ada curi-curi. Kemudian yang terpenting juga di sini kita lestarikan hutannya, pokoknya tidak boleh ditebang sembarangan. Ya, bahkan kita berencana lakukan pengayaan karena di sini kan matahari terbit. Oh iya. Begitu matahari terbit, maka jajaran batu cadas ini akan menyerap panas. Kalau tidak ada pohon-pohonan, maka itu akan panas. Panas banget Ya, pasti. Ya. siang menyerap panas, malam dia keluarkan panasnya, jadi maka siang dan malam akan panas. kapan ada loh, itu ada loh yang lompat kan. Nah, kita lihat ternyata betul kata Kanda ada yang lompat tuh berenang. Oh jadi seperti jadi kan kalau kita lihat kalau ini tidak ada yang dipangkas kan, tidak ada yang ditebang pohonnya ya. Kalau tadi kan di lokasi yang ada gazebo itu ada beberapa pohon yang udah ditebang kemudian ditanam kembali gitu ya Kanda. Tapi kalau yang ini gimana ini? Yang di pinggiran ini alami seperti itu. Ya, alami saja, bersih-bersihkan saja di bawahnya. Usahakan sedapat mungkin jangan menebang pohon. Ini luar biasa karena dikelola oleh masyarakat ya Kanda. Nah itu berarti modalnya luar biasa. Untuk biaya operasionalnya, kepemeliharaannya, pemeriksaan rutin gimana itu kan? Setiap berapa kali kemudian ada? Makanya ada kontribusi Ya, pengunjung nah itu dia. untuk kebersihan, Ya. ketertiban parkir, dan lain-lainnya. Terus yang di sini tuh rata-rata keluarga gitu ya. Jadi lebih mengutamakan konsep kekeluargaan. Menurut konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau yang tempat tadi warung-warung makan itu mereka nyewa atau gimana kan? Jadi mereka masuk gratis. Oh itu. Bahkan listriknya pun masih digratiskan. Oh. Tapi dari pengelola yang bayar semua kalau gitu mengcover. Oh. Itulah kontribusi pengunjung kita Ya. untuk operasional dan lain-lainnya, untuk bayar listrik, seperti itu, untuk kebersihan. Gensetnya ada genset. Sudah ada listriknya. PLN sudah memasangkan jaringan listrik. Bahkan karena kita ini juara 5 nasional desa wisata, Kementerian Pariwisata sudah memasangkan jaringan Desa wisata. TV. Dan ini tinggal dimasukkan kodenya, passwordnya. Saya belum masukkan ini, mestinya saya minta dari tadi passwordnya. Oh sudah ada. Jadi seperti itu. Sejak kapan Kanda kata bilang bahwa ini juara nasional kelima, itu kapan penghargaannya? Ya, Baru-baru. 2021. Oh 2021. Baru. Jadi sejak 2021 itu pemerintah memberi bantuan wifi. Ya, Nah, seperti itu. Cuma kita belum tahu, belum tanya. pariwisata. Kementerian Pariwisata ya Kanda. Itu langsung. Jadi pernah enggak dari Jakarta langsung mengunjungi? Sudah pernah enggak Menteri Ya, Pariwisata datang? yang tadi kita berpose di sana itu. Ya. Oh iya, ada Selfie peresmian. tadi ada Prasasti. prasasti, itu prasasti yang dibawa langsung Pak Sandiaga dan Pak Sandiaga langsung tanda tangan di situ. Oh, Pak Sandiaga Uno yang datang. Ya, yang tadi kita selfie. Ya, Nah, seperti itu, jadi luar biasa memang Bulukumba ini. itu pulang dia lewat selayar. Nah, makanya ada tanda tadi itu tanda turun ya. Di situ ada tangganya Sandiaga Uno itu untuk naik di speed. Oh, yang tadi, yang kita tadi pertama loh ya. Nanti saya kasih lihat lagi di situ yang kita tidak berani turun. Terus harapan Kanda dengan adanya paralang ini apa sih ke depannya? Ya, bahwa mudah-mudahan tetap ini dijaga kelestariannya dan hutannya. Nah, kemudian biarlah secara alami saja, jangan kita ikut-ikutan dengan tempat wisata lain yang modern-modern. Nah, tapi kita ada kesan bahwa ini alami saja. Alami, menjaga naturalnya, naturalisasinya itu lebih penting ya Kanda. Dibanding mau mengikut yang modern-modern nanti akan banyak yang berubah, bisa saja dipangkas atau gimana. Terus satu sebenarnya sama penasaran mau tanyakan Kanda, kalau kita lihat aksesnya
ada beberapa objek wisata di Bulukumba yang saya menganggapnya itu aksesnya masih memang agak kurang bagus ya. Karena saya lihat, kita lihat lebar jalannya belum memadai, terus juga perkerasan jalannya itu bagaimana sih di pandangan Kanda? Ada ndak upaya, misalnya kerjasama pemerintah menyampaikan ini kan udah juara 5 tuh nasional, kenapa tidak diperhatikan aksesnya gimana itu Kanda? Ya tentu kita harapkan sebetulnya ada kolaborasi antara pengelola dengan pemerintah. Ya. Karena dengan baiknya jalan tentunya para wisatawan baik lokal maupun mancanegara akan lebih happy datang ke sini. Makanya mudah-mudahan karena sudah kita juara 5 tingkat nasional, mudah-mudahan ada perhatian khusus dari pemerintah, apakah pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi seperti itu, karena bagaimanapun juga akses jalan itu yang utama. Betul. Karena kalau jaringan jalannya tidak bagus, seindah apapun aparalan, seindah apapun tempat wisata yang ada di Bulukumba, kalau aksesnya kurang bagus juga kan orang berpikir. Ditambah lagi saya lihat juga karena rambu petunjuk tadi kita nyasar 2 kali loh. Karena kita seolah-olah tanda kutip disesatkan. Kita tadi ada rambu petunjuk tetapi kita bingung. Ternyata masih ini yang membingungkan ya. Itu gimana itu Kanda? Ini mungkin sekedar masukan juga ke Kanda ini. Betul itu. Dulu itu sebelum ada akses jalan naik, maka lewat situ semua. Makanya dulu kalau ada mau berpapasan pakai hendi supaya stop dulu di sana, ini ada mobil yang mau lewat. Sekarang dengan sudah ada jalur 2, kebetulan itu petunjuknya belum pernah dirubah sehingga itu seakan-akan pintu masuk dari sana. Padahal itu jalur keluar. Oh, jadi sudah ada pembenahan mestinya. Jadi ada pintu masuk, ada jalur keluar. Tapi karena rambu-rambunya tidak jelas, maklum ya seorang transportasi, jadi kita tanya tidak jelas. Akhirnya kita tadi berpapasan 2 mobil, sampai kita khawatir, gimana ini? Ternyata kita keliru guys. Jadi ada pintu masuk, dan ada pintu keluar. Dan harapan saya sebagai pengunjung ini, semoga nanti rambu-rambunya juga jelas. Ada enggak masukan coba di sini teman-teman? Sobat alumni ada nggak yang mau disampaikan gitu loh? Jadi ini terkait dengan alumni. Ya alumni nih, kita bicara alumni lagi sesama alumni. Tidak terlepas dari peran Universitas Negeri Makassar. Kenapa? Karena ini terinspirasi waktu saya ambil program S3 di UNM, di mana waktu itu salah seorang promotor kami menyampaikan bahwa kalau mau jadi dokter minimal bisa memikirkan 2 hal yang belum pernah dipikirkan orang lain. Maka kami sepakat dengan teman-teman seangkatan waktu itu yang disponsori oleh Pak Aco, mantan wali kota Makassar, Pak Ilham Arif Sirajudin, Deng Ical, wakil wali kota dulu. Waktu itu sebelum jadi wakil wali kota ini Deng Ical kami sama-sama seangkatan di program S3 Administrasi Publik, tempat saya mengajar Universitas Negeri Makassar. Maka berangkatlah kami dari Makassar ke Surabaya, Malaysia, Macau, Shenzhen, Hong Kong. Di Hong Kong lah ini saya di Universitas Hong Kong kan naik mendaki. Ternyata setelah saya jalan-jalan ke belakang pinggir laut, saya sampaikan bahwa mirip-mirip dengan kampung saya ini. Maka orang Hong Kong bilang bahwa berarti sejahtera masyarakat di sana. Saya bilang apa sejahtera? Kampung saya itu sudah ditinggalkan, saya punya nenek moyang. Wah, dia bilang menurut prinsip Cina, kalau ada daerah yang bercermin air, artinya kita lihat dulu bercermin. Itu sejahtera masyarakat. Tetapi caranya kasih banyak telapak kaki. Karena dari telapak kaki lah itu rezeki datang. Nah, di situ dia bilang coba lihat Hong Kong ini apa. Tapi karena hampir seluruhnya datang ke Hong Kong ini dengan membawa uang, maka beginilah jadinya Hong Kong. Nah, terinspirasi dari situ, begitu saya pulang, saya survei ini, maka dengan niat yang tulus, ikhlas, saya mulai merintis jalan dengan swadaya. Nah, jadi swadaya. Ya, swadaya. Nah, swadaya dalam artian adalah biaya pribadi. Nah itu, jadi swadaya itu biaya pribadi ya.
belum melibatkan masyarakat sekitar ya kan? Ya, masyarakat terlibatnya di situ sebagai tenaga kerja. Nah, begitu. Upah hariannya waktu itu hanya 60.000 per hari. Ya, setelah lulus 2011, 2012, 2013, 2014 baru mulai dikunjungi. 2015 sudah boom sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai datanglah ada alumni ini yang cantik. Dosen milenial Makassar. Dosen milenial Makassar. Ya, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Kakanda ya mengenai kisah aparat. Sekarang coba kita mau tanya, ada nggak antipati dari masyarakat waktu pertama kali Kanda mau merintis ini? Ya. Jadi kan semua itu kan hidup itu kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Nah, bagaimana masyarakat di sini Kakanda? Ya, jadi betul itu. Setiap segala sesuatu hal-hal yang baru pasti ada pro dan kontra. Ya, waktu itu banyak orang yang mencibir bahwa untuk apa kita merintis jalan ke sana? Siapa yang mau datang? Apa mungkin ada mobil yang masuk ke sana? Bahkan saya punya ada keluarga saya yang menjadi mandor ceritanya, pimpinan kerja. Waktu itu dia bos pengolah kayu di Papua, berhenti, kemudian ikut di sini mengomandoi perintisan. Dianggap bahwa dia sudah habis obatnya, gila barangkali. Masa dia dari sudah nyaman kemudian dia merintis ke baru yang tidak ada papanya ya, menurut orang ya. Tapi saya sangat yakin dengan pengalaman di Hong Kong itu bahwa ini insya Allah akan banyak terpakai ke sini. Alhamdulillah setelah itu yang mencibir, setelah banyak orang ya malah dia sudah nikmati juga. Karena dulu kalau orang datang ke sini ya melalui semak-semak belukar yang tidak tahu dari mana datangnya ular. Kalau sekarang ini ya masyarakat sudah turun di sini enak, bahkan sudah bisa jualan-jualan di sini ya. Jadi seperti itu. Yang jelas sudah banyak manfaatnya bagi masyarakat, membuka lapangan kerja baru seperti itu. Kemudian masyarakat juga memang di sini ada memang karena masyarakat sebelumnya adalah petani tradisional, tiba-tiba langsung ke jasa. Iya, jadi itu proses karena rencananya sebetulnya prosesnya petani tradisional tidak mudah itu tradisional, kemudian petani modern, baru industri, baru jasa. Tapi ini dari petani tradisional langsung jasa, sehingga ada kekagetan sosial. Betul. Ya, adanya kekagetan sosial itu, jadi kalau ada riak-riak itu biasa saja. Saya pahami itu, sehingga kalau ada kita maklum saja, karena pasti seperti itu. Yang jadi masalah juga kan begini, kalau kita mau wisatawannya maju, itu kan juga SDM-nya kita mesti bersahabat ya. Ada rasa komunikatif dengan orang, terus melayani ramah gitu. Itu gimana? Ada pembinaan nggak dengan masyarakat sini? Ya, kita bina, kita bentuk kelompok sadar wisata, sedikit-sedikit ikutkan pelatihan. Kadang-kadang Dinas Pariwisata melakukan pelatihan, alhamdulillah sudah diundang kadang-kadang menjadi peserta. Nah, kemudian kita bimbing sedikit demi sedikit, karena ya biasanya dulu keluar dari rumah tidak pakai baju, langsung pergi di kebun. Nah, dengan melihat orang lalu lalang, pakaian cantik, senyumnya ramah, tentu dia dengan kebiasaan seperti itu, akhirnya dia juga menjadi ramah kepada tamu-tamu. Jadi sudah ada pelatihan, ada perubahan pola pikir juga ya kan. Nah, terus itu kan kalau masalah ini wisatawan mancanegara, apa sih targetnya Kanda di sini? Karena ada, setahu saya kan juga keliling ya, misalnya kayak ke Sumba. Di sana itu menyiapkan salah satu tempat yang memang khusus untuk bule semua, jadi terbebas mereka mau apa. Kalau di sini gimana sih? Apakah akan seperti itu juga, ada spesial place, tempat yang nanti disiapkan wisatawan? Karena nanti terjadi konflik juga kan kalau seperti itu. Kalau misalnya kita kan budayanya masih kental dengan budaya Islam, itu gimana Kanda? Jadi memang konsep pengolahan wisata Paralan ini adalah konsep wisata syariah. Makanya yang pertama kita bangun adalah masjid. Ya. Kemudian tidak selalu
bahwa wisata itu identikkan dengan kemaksiatan. Ya, itu yang masalahnya banyak. Jadi sering bahwa tempat wisata harus ada minuman keras, Ya. Harus ada telanjang, tidak perlu itu. Karena pasar kita ini bukan hanya bule. Jadi tidak perlu disiapkan khusus. Kalau bule mau pakai minimal telanjang, ya bukan tempatnya di sini. Cari saja tempat yang lain. Karena memang kita ini konsepnya adalah konsep pengembangan wisata syariah. Jadi tetap menjaga budaya Islam kita. Jadi bukan cuma mengejar profit aja ya, semata-mata bukan profit, tetapi juga tetap mengedepankan yang namanya pendidikan akhlak, seperti itu ya Kakanda ya. Terus apalagi tadi harapan sudah, terus saran mungkin Ya. kepada pemerintah atau masyarakat atau siapa saja Ya, coba sarannya. jadi sarannya itu memang terutama para pengunjung itu, memang pengunjung ini kan heterogen. Ada yang membuang sampah sembarangan, Ya, betul. ada yang mau nulis-nulis, ada yang memangkas pohon apa dan lain-lainnya. Inilah kita mau mengimbau supaya silahkan berkunjung di wisata Paralang ini dengan tidak mencoret-coret, sampahnya jangan dibuang sembarang karena tempat-tempat sampah kita sudah tebar, Disiapkan ya Kakanda. disiapkan. Kemudian untuk masyarakat tentunya kita harapkan lebih ramah dalam menyambut tamu kita. Kemudian untuk pemerintah, mari pemerintah membuka mata dan fakta bahwa dengan adanya terbuka Paralang ini lapangan kerja baru bagi masyarakat terbuka. Untuk itu akses jalan ini sebetulnya adalah kewajiban pemerintah lah untuk memperbaiki. Kalau perlu berkolaborasi dengan pengelola, mungkin ada kontribusi dari pengelola pemasukan di sini untuk masuk ke pemerintah. Yang penting ada sinergi, ada kerjasama yang baik. Saya kira begitu Ibu Rosia. Jadi alhamdulillah banyak hal yang sudah kita ketahui tentang Paralang. Jadi para pengunjung itu seperti harapan juga saran dari kepala desa bahwa jagalah Paralang ini. Kalau Anda menjaga, otomatis Anda mencintai diri Anda sendiri. Seperti kebersihan kan sebagian daripada iman, seperti itu ya Pak. Jadi demikianlah wawancara kita, berlatar belakang perahu pinisi, di atasnya air apa istilahnya tadi? Bukan di atas air, di atas. Ya, jadi perahu ini atas laut tapi bukan di atas laut, tidak dapat di laut. Jadi di atas laut tapi tidak dapat di laut. Background kita ini kita akhiri wawancara kita sore hari ini dengan Pak Kades, dan terima kasih Pak Kades, Kakanda sudah menemani kita melihat spot-spot foto. Nah, nanti kita mau ke sana, kasihan kalau Kakanda terus nanti capek Kakanda. Biasanya kalau kita ini dosen milenial Makassar hobinya melihat spot foto kemanapun berani gitu loh ya. Jadi salam sehat, salam bahagia dari Paralang. Saya dengan Kakanda, Kades kita, Kanda, sebut namanya dong Kakanda. Amiruddin Rashid, panggilan mesranya Mas Amir. Mas Amir yang juga beliau doktor administrasi publik di Universitas Negeri Makassar. Demikian ya, salam sehat dulu Kakanda. Salam we love Paralang. Terima kasih.